Selamat berjumpa kembali di pembelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Pada video ini saya akan membahas tentang perencanaan produksi. Perencanaan produksi adalah perencanaan kegiatan produksi dan manufaktur di perusahaan atau industri dengan memanfaatkan alokasi sumber daya kegiatan karyawan, bahan, dan kapasitas produksi untuk melayani pelanggan yang berbeda. Ada istilah planning horizon. Planning horizon adalah rencana produksi yang dibuat secara berkala untuk periode waktu tertentu. Kegiatan planning horizon terdiri dari 1. Menentukan bauran produksi yang diperlukan dan kebutuhan pabrik untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Kegiatan yang kedua, menyesuaikan tingkat produksi yang diperlukan dengan sumber daya yang ada. Ketiga, menjadwalkan dan memilih pekerjaan aktual yang akan dimulai di fasilitas pabrik. Keempat, menyiapkan dan mengirimkan pesanan ke produksi ke fasilitas produksi. Faktor penting dalam perencanaan produksi adalah 1. Estimasi akurat dari kapasitas produktif sumber daya yang tersedia. 2. Mempertimbangkan persediaan bahan, sumber daya, dan pengetahuan tentang permintaan di masa depan. 4 tahap atau langkah dalam perencanaan dan pengendalian produksi adalah 1. Routing atau penyusunan alur. Routing atau penyusunan alur adalah langkah pertama dalam perencanaan dan kontrol produksi. Routing dapat didefinisikan sebagai proses menentukan jalur atau rute pekerjaan dan urutan operasi. Hal yang perlu diperhatikan pada tahap ini adalah A. Kuantitas dan kualitas produk. B. Karyawan, mesin, dan bahan yang akan digunakan. C. Jenis, jumlah, dan urutan operasi pabrik. Dan yang D adalah tempat produksi. Routing menentukan apa, berapa, dengan mana, bagaimana, dan di mana akan diproduksi. Routing dipengaruhi oleh faktor manusia. Karena itu, ia harus mengenali kebutuhan, keinginan, dan harapan manusia. Ini juga dipengaruhi oleh tata letak pabrik, karakteristik peralatan, dan lain-lain. Tujuan utama routing adalah untuk menentukan atau memperbaiki urutan operasi terbaik dan termurah, dan untuk memastikan bahwa urutan ini diikuti di pabrik. Yang kedua yaitu scheduling atau penjadwalan. Penjadwalan adalah langkah kedua dalam perencanaan dan kontrol produksi. Bagian ini muncul setelah routing. Penjadwalan berarti memperbaiki jumlah pekerjaan yang harus dilakukan. 2. Atur operasi pabrik yang berbeda sesuai urutan prioritas. 3. Atur waktu kapan mulai dan selesai, juga tanggal dan waktu untuk setiap operasi. Ada berbagai elemen waktu dalam penjadwalan, yaitu jadwal tujuan, jadwal operasi, dan jadwal harian. Penjadwalan membantu untuk memanfaatkan waktu secara optimal. Proses ini akan melihat bahwa setiap pekerjaan dimulai dan diselesaikan pada waktu tertentu yang telah ditentukan. Ketiga yaitu spotting atau penugasan.
Dispatching atau penugasan adalah langkah ketiga dalam perencanaan dan pengendalian produksi. Ini adalah tahap tindakan atau implementasi. Muncul setelah routing dan scheduling. Routing meliputi 1. Masalah bahan, peralatan, perlengkapan, dan lain-lain yang diperlukan untuk proses produksi aktual. 2. Masalah pesanan, order, dan lain-lain. Ini untuk memulai pekerjaan. 3. Menyimpan catatan yang tepat untuk memulai dan menyelesaikan setiap pekerjaan tepat waktu. 4. Memindahkan pekerjaan dari satu proses ke proses lainnya sesuai jadwal. 5. Mulai prosedur kontrol. 6. Merekam waktu ideal mesin. Dispatching dapat dilakukan secara terpusat atau terdesentralisasi. Artinya, di bawah pengiriman terpusat, pesanan dikeluarkan langsung oleh otoritas terpusat. Sedangkan di bawah desentralisasi, penugasan dan dikeluarkan oleh departemen terkait. Di perbedaan antara dispatching terpusat dan terdesentralisasi. Yang terpusat itu ya otoritas pusat yang berhak mengeluarkan, sedangkan sentralisasi bisa dikeluarkan oleh departemen terkait atau departemen yang menangani produksi tersebut berupa penugasan dari pusat. Yaitu follow up. Follow up atau peninjauan ulang adalah langkah terakhir dalam perencanaan dan pengendalian produksi. Ini adalah perangkat pengendali dan terkait dengan evaluasi hasil. Proses ini untuk menemukan dan menghilangkan cacat produk, keterlambatan, keterbatasan, kemacetan, gap, dan masalah lainnya dalam proses produksi. Tahap ini juga mengukur kinerja aktual dan membandingkannya dengan kinerja yang diharapkan dengan cara melakukan pencatatan pekerjaan, mencari sumber masalah, dan mencatat solusi. Catatan semacam itu digunakan di masa depan untuk mengendalikan produksi yang lebih baik. Jenis-jenis perencanaan produksi. Rencana produksi melibatkan penjadwalan, memperkirakan, dan memperkirakan permintaan produk di masa depan dengan memperhitungkan pesanan pelanggan, kapasitas atau kemampuan produksi, perkiraan tren masa depan, dan tingkat persediaan. 5 jenis utama perencanaan produksi. 1. Metode pekerjaan atau job method. Dengan metode ini, tugas lengkap pembuatan produk ditangani oleh pekerja tunggal atau kelompok. Jenis pekerjaan yang menggunakan metode ini biasanya berskala kecil atau kompleks. Metode ini biasanya dimasukkan ketika spesifikasi pelanggan sangat penting dalam produksi. 2. Metode batch. Ketika bisnis tumbuh dan volume produksinya tumbuh bersama mereka, metode perencanaan produksi batch menjadi lebih umum. Untuk itu diperlukan pembagian kerja menjadi beberapa bagian. Agar suatu pekerjaan dapat dilanjutkan dan menyelesaikannya secara keseluruhan, penting agar bagian sebelumnya diselesaikan. Bisnis pembuatan komponen elektronik menggunakan metode ini. Metode ini membutuhkan spesialisasi tenaga kerja untuk setiap divisi. 3. Metode aliran. Metode ini mirip dengan metode batch. Di sini tujuannya adalah untuk meningkatkan aliran material dan pekerjaan.
mengurangi biaya tenaga kerja dan tenaga kerja untuk menyelesaikan pekerjaan lebih cepat. Berbeda dengan metode batch, di mana suatu batch selesai setelah yang lain. Dalam metode ini, pekerjaan berkembang seperti aliran. Contohnya, jalur perakitan yang membuat televisi biasanya menggunakan metode ini. Produk ini diproduksi oleh sejumlah operasi yang saling berhubungan, di mana bahan bergerak satu tahap ke tahap kedua tanpa jeda waktu dan gangguan. Yang keempat, metode proses. Ini produk diproduksi menggunakan urutan yang seragam dan standar. Mesin yang sangat canggih digunakan di sini. Produksi terus-menerus, contohnya produksi otomotif. Metode produksi massal. Dalam metode ini, barang diproduksi menggunakan standarisasi tertentu seperti manufaktur raksasa, pembuatan produk kesehatan, atau obat-obatan. Tujuan perencanaan produksi. Ada beberapa tujuan perencanaan produksi. 1. Pemanfaatan sumber daya secara efektif. Perencanaan akan menghasilkan pemanfaatan sumber daya, kapasitas, dan peralatan pabrik secara efektif, dan pada akhirnya akan menghasilkan pengembalian berbiaya rendah dan pemasukan tinggi bagi organisasi. 2. Aliran produksi yang stabil. Perencanaan ini akan memastikan aliran produksi yang teratur dan stabil. Di sini, semua mesin digunakan secara maksimal dan menghasilkan produksi reguler yang membantu memberikan pasukan rutin kepada pelanggan. Selanjutnya, yang ketiga adalah perkiraan sumber daya. Perencanaan produksi juga membantu memperkirakan sumber daya seperti manusia, bahan, dan lain-lain. Perkiraan dibuat berdasarkan perkiraan penjualan. Jadi, seluruh proses produksi direncanakan untuk memenuhi persyaratan penjualan. 4. Memastikan jumlah stok yang optimal. Perencanaan produksi memastikan persediaan optimal untuk mencegah kelebihan stok dan kekurangan stok. Stok selalu dijaga agar sesuai permintaan pasar. Stok bahan baku juga dipertahankan pada tingkat yang tepat untuk memenuhi permintaan produksi. Stok barang jadi juga dipertahankan untuk memenuhi permintaan reguler dari pelanggan. 5. Mengkoordinasikan kegiatan departemen. Perencanaan ini dapat membantu mengorganisasikan kegiatan berbagai departemen. Misalnya, departemen pemasaran berkoordinasi dengan departemen produksi untuk menjual barang untuk menghasilkan keuntungan sebuah organisasi atau bisa dikatakan perusahaan. 6. Meminimalkan pemborosan bahan baku. Perencanaan produksi meminimalkan pemborosan bahan baku. Ini memastikan inventaris bahan baku dan penanganan bahan yang tepat. Perencanaan yang baik juga memastikan memproduksi produk atau barang berkualitas dan menghasilkan penolakan minimum. Jadi, perencanaan produksi dan kontrol yang tepat menghasilkan pemborosan yang minimum. 7. Meningkatkan produktivitas tenaga kerja. Perencanaan produksi meningkatkan produktivitas tenaga kerja. Di sini ada pemanfaatan tenaga kerja secara maksimal. Contohnya, pelatihan diberikan kepada pekerja. Keuntungan dibagi dengan pekerja dalam bentuk peningkatan upah dan insentif lainnya, sehingga pekerja termotivasi untuk melakukan yang terbaik, sehingga menghasilkan peningkatan efisiensi tenaga kerja. Dan membantu memimpin pasar.
Perencanaan produksi membantu memberikan pengiriman barang kepada pelanggan tepat waktu. Ini karena aliran kualitas produksi yang teratur, sehingga perusahaan dapat menghadapi persaingan secara efektif dan dapat memimpin pasar. 9. Memberikan lingkungan kerja yang lebih baik. Perencanaan produksi menyediakan lingkungan kerja yang lebih baik bagi para pekerja. Pekerja mendapatkan peningkatan kondisi kerja, jam kerja yang tepat, cuti dan liburan, kenaikan upah, dan insentif lainnya. Ini karena perusahaan bekerja dengan sangat efisien. 10. Memfasilitasi peningkatan kualitas. Perencanaan produksi memfasilitasi peningkatan kualitas karena produksi diperiksa secara berkala. Kesadaran kualitas dikembangkan di antara karyawan melalui pelatihan, skema sasaran, lingkaran kualitas, dan lain-lain. 11. Menghasilkan kepuasan konsumen. Perencanaan produksi membantu memberikan pasokan barang dan jasa secara teratur kepada konsumen dengan harga jauh. Ini menghasilkan kepuasan konsumen. 12. Mengurangi biaya produksi. Perencanaan yang baik dapat membuat pemanfaatan sumber daya secara optimal dan meminimalkan pemborosan. Ini juga mempertahankan ukuran persediaan yang optimal dan pada akhirnya mengurangi biaya produksi. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk materi pada hari ini. Terima kasih.